Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, jemaah sekalian rahimakumullah. Moga sareng penting kesempatan menulia menika kita mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Qaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita kembali, yang telah membangunkan kita kembali. Mudah-mudahan taufik hidayah inayah Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyertai langkah kita, dan kita senantiasa diberkahi Allah, diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan ibadah khususnya di bulan suci Ramadan ini senantiasa diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya pada kesempatan ini kita akan melanjutkan ngaji kita. Saya akan menyampaikan tentang surat Al-Fil. Al-Fil, ya, banyak keadaannya sehingga dibaca dua ketukan Al-Fil. Artinya adalah gajah. Nah, Al-Fil, mungkin jamaah sekalian pernah melihat gajah atau paling tidak pernah melihat gambar gajah. Nah, Al-Fil atau gajah ini adalah merupakan salah satu surat di dalam Al-Quran yang ke-105. Terdiri dari 5 ayat, ya, berarti termasuk surat pendek, termasuk golongan surat Makkiyah, yaitu surat yang diturunkan di kota Makkah. Diturunkan sesudah surat Al-Kafirun atau orang-orang kafir. Kata Al-Fil, nama surat ini diambil pada ayat pertama dari surat ini, di mana surat ini ada kata-kata Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Nah, ini kemudian menjadi nama surat, ya. Ya, mungkin kalau anak kecil atau halayak bisa menyebut juga surat Alam Taro. Ya, surat Al-Ikhlas itu kan orang menyebutnya surat Qulhu. Nah, kata Al-Fil ini yang tadi diambil dari ayat yang pertama, artinya adalah gajah. Nah, surat Al-Fil mengemukakan cerita, ya, menyampaikan cerita pasukan bergajah dari Yaman yang dipimpin oleh Raja Abraha. Kalau kita tulisannya ya Abraha. Yang ingin menghancurkan Ka'bah di Mekah. Nah, peristiwa ini terjadi pada tahun di mana Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Maka Nabi Muhammad dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Nah, ini biasanya tahun dikaitkan dengan peristiwa-peristiwa penting atau kejadian besar. Nah, kejadian besar pada waktu itu adalah peristiwa bergajah. Adapun pokok isi ceritanya adalah yaitu cerita tentang pasukan bergajah yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengirimkan sejenis burung yang menyerang mereka sampai binasa. Nah, ini salah satu kejadian yang luar biasa ini. Kita simak bersama jemaah sekalian tadi keterangan singkat tentang surat Al-Fil. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil.
Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Kita simak terjemahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah kelawan nyebut asmane Gusti Allah. Biasanya orang Jawa begitu nerjemahkannya. Ar-Rahman kang paling murah, Ar-Rahim kang paling asih. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara bergajah? Apa maksud dari tentara bergajah itu? Dijelaskan di catatan terjemah Kementerian Agama ini. Yang dimaksud dengan tentara bergajah yaitu tentara yang dipimpin oleh Raja Abroha, yaitu seorang gubernur di Yaman yang hendak menghancurkan Ka'bah. Nah, sebelum masuk ke kota Mekah, tentara tersebut diserang oleh burung-burung yang melempari mereka dengan batu-batu kecil sehingga mereka musnah. Nah, ini keterangan dari surat Al-Fil ayat 1. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah dia menjadikan tipu daya mereka yaitu untuk menghancurkan Ka'bah itu sia-sia. Jadi Allah menjadikan tipu daya mereka yaitu pasukan bergajah yang dipimpin Raja Abroha untuk menghancurkan Ka'bah itu sia-sia. Siasat mereka sia-sia. Usaha mereka itu sia-sia, tidak menghasilkan sesuatu yang diharapkan. Alkisah menurut cerita itu jamaah sekalian, Raja Abroha ini pengin orang-orang yang berkunjung ke Ka'bah itu berbalik berkunjung ke Yaman. Karena kan banyak orang berkunjung kayak semacam wisatawan begitu, sehingga menambah penghasilan dari pemerintahnya, ya, kerajaannya Raja Abroha ini. Nah, kemudian dia membangun sebuah tempat yang namanya membangun tempat yang mirip dengan Ka'bah itu yang disebut dengan Kules. Nah, setelah diworo-woro kemana-mana begitu, ternyata tidak pada tertarik. Maka ini timbul perasaan hasad dengki untuk menghancurkan Ka'bah. Angger kaya gue ki Ka'bah kudu dihancurna bae mongkon-mongkon pada berkunjungnya mengko maring Yaman, maring Kules sing mau digawe niku. Ternyata sia-sia. Kemudian dengan pasukannya menyerbu Ka'bah itu. Ini luar biasa, pada zaman itu kok sudah ada gajah, ya. Nah, padahal gajah ini termasuk binatang yang langka. Pasukan bergajah ini luar biasa. Ya mungkin kalau sekarang ya seperti pasukan apa ya, tank baja gitu ya, tank baja, tank amfibi dan sebagainya. Tapi rupa-rupanya kalah. Nah, ini pada ayat yang ketiga, wa arsala alaihim tayran ababil, dan dia Allah mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong. Ternyata tank baja bisa kalah oleh pesawat tempur, nggih. Terus niki lagi perang Ukraina kali Rusia, masih napa pun rampung niki. Masih ya, luar biasa ini. Seperti kita dulu juga zaman peperangan, apalagi sekarang zaman canggih itu semakin canggih alatnya. Kalau dulu hanya dengan pedang, tombak, panah begitu ya. Nah, sekarang udah nggak ada yang pakai kayak gitu kayaknya ya. Nggak ada orang perang bawa tombak sekarang, nggak ada orang bawa pedang. Kalau panah mungkin ya, tapi ya udah jarang sekarang. Tentara nggak bawa panah ya laka-laka, gawane bedil. Nah,
bedile be otomatis sing muni dewek. Nah, dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong. Allah mengirimkan pasukan khusus ya, karena itu merupakan Baitullah, rumah Allah. Bahkan kakeknya Nabi Muhammad yang pada waktu itu adalah merupakan penjaga dari Ka'bah itu, dia sudah menyerahkan. Karena pada waktu itu kakeknya Nabi Muhammad yaitu Abdul Muthalib itu binatang piaraannya dirampas, nggak terima dia, kemudian diminta kembali. Nenek weduse nek arep menghancurkan Ka'bah nganah nek bisa. Ka'bah Allah yang menjaga, saya hanya menjaga secara lahiriah saja, tapi yang menjaga secara hakikat adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong. Burungnya banyak. Yang kemudian pada ayat yang kelima, tarmihim bihijaratim min sijil, yang melempari mereka dengan batu yang berasal dari tanah yang terbakar. Jadi ini membawa kerikil atau batu-batu kecil yang berasal dari tanah yang terbakar. Nah, ini dalam terangannya, penjelasannya ini adalah batu-batu yang merupakan batu bersumber dari api neraka. Nah, luar biasa panasnya, sehingga pada ayat yang kelima, faja'alahum ka'asfim ma'kul, lalu dia menjadikan mereka itu seperti daun-daun yang dimakan ular. Kaya dene godhong gedang sing dipangan ular, kaya dene godhong-godhong sing dipangan bolong ya. Pada bolong-bolong. Nah, gambarannya ini balasan terhadap tentara bergajah yang dipimpin oleh Raja Abrohah, yang dikirimkan kepada mereka burung-burung yang berbondong-bondong dengan membawa batu yang berasal dari tanah yang terbakar. Jadi batunya itu panas sekali, begitu dijatuhkan langsung ces ya, langsung pokoknya klepek. Nah, namanya ces klepek begitu. Nah, inilah jemaah sekalian, ngaji kita, penjelasan kita sebagai penutup. Saya sampaikan surat Al-Fil ini, bahwa surat ini menjelaskan tentang kegagalan pasukan bergajah yang dipimpin oleh Raja Abrohah, karena Ka'bah dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dengan peristiwa ini bersamaan dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Demikian jemaah sekalian, semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.